Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah bisa lagi berjumpa menyapa teman-teman semua di video saya, Afrizal Jurnalis, atau biasa dipanggil Bang Rizal. Baik teman-teman semua, para petani sahabat seluruh Indonesia, kali ini Bang Afrizal akan membahas bagaimana pola pengendalian gulma yang baik dan benar pada kelapa sawit yang sudah menghasilkan ataupun kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 5 tahun. Oke ya teman-teman, saya akan bahas polanya seperti apa. Silakan saksikan video saya teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, untuk pola pengendalian gulma di kelapa sawit memakai babat itu sebenarnya sangat bagus teman-teman, karena kita bisa menjaga endapan air ya sebenarnya teman-teman ya. Kalau pakai itu gulmanya tumbuh secara rata di kebun kelapa sawit kita, sehingga bisa menyimpan air hujan yang turun ya di lahan kelapa sawit kita teman-teman. Itu manfaat yang paling dominan ya teman-teman pada pengendalian gulma memakai mesin babat. Tapi teman-teman, kekurangannya begini pada pengendalian gulma memakai mesin babat teman-teman. Pertama, durasi waktu pengendaliannya itu sangat cepat teman-teman. Biasanya gulma yang ada di kebun kelapa sawit 2 bulan ataupun 3 bulan ya, paling lambat itu ya 2 bulan itu sudah tumbuh cepat lagi teman-teman saat menggunakan mesin babat. Nah tentu dengan pertumbuhan gulma yang cepat, otomatis kita sebagai petani harus lebih ekstra lagi untuk membabatnya teman-teman ya. Seperti kita mengeluarkan biaya minyaknya. Nah menurut saya itu salah satu kekurangan dari pola pembabatan teman-teman. Oke, yang kedua dengan pola penyemprotan ya teman-teman. Nah penyemprotan ini juga ada beberapa pola ya teman-teman. Yang pertama bisa dibagi dua. Nah bisa dibagi dua pola. Yang pertama adalah penyemprotan secara total. Ini seperti ini teman-teman. Ini adalah penyemprotan secara total di semua lahan kita. Nah ini penyemprotan secara total. Yang kedua teman-teman adalah penyemprotan piringan. Nanti akan saya lihatkan bagaimana penyemprotan piringan di kelapa sawit kita yang sudah menghasilkan. Oke, mungkin pertanyaan Bang, apa sih Bang kelebihan dari penyemprotan secara total ataupun penyemprotan secara piringan? Nah saya akan bahas nanti teman-teman bagaimana pola saya untuk pengendalian gulma di kebun kelapa sawit yang menghasilkan teman-teman. Oke, saksikan ya terus. Oke teman-teman, saya akan perlihatkan bagaimana pola saya mengurus atau kebun sawit saya yang sudah menghasilkan ya teman-teman, baik pun yang sudah tinggi maupun yang rendah ini teman-teman. Yang pertama saya menggunakan 2 semester sistemnya teman-teman. Pertama dari bulan 1 sampai bulan 6 itu saya menggunakan pola perondapan total seperti tadi ya teman-teman. Semua lahannya saya rondap total memakai racun kuning ya, memakai racun kuning saya rondap total dengan dosis teman-teman. Itu saya menggunakannya dosis 140 ya, pakai ini ya teman-teman, 140 mili. Nah itu untuk dari pola pengendalian dari bulan 1 sampai bulan 6. Nah ketika sudah masuk teman-teman, mau memasuki bulan 6 ataupun di bulan 6, biasanya saya mulai menggunakan pola penyemprotan di piringan ya teman-teman, di piringan seperti ini ya. Nah dengan dosis yang tidak sampai ya, yang dosis 100 mili teman-teman. Mengapa demikian? Saya gunakan dosis 100 mili untuk penyemprotan di piringan saat menggunakan pola piringan, agar teman-teman ini sel-sel akar pada sawit tidak pecah ya teman-teman kena racunnya. Nah timbul pertanyaan, Bang, racun atau herbisida apa yang bisa digunakan Bang, yang baik Bang saat mengadakan atau dilakukannya semprot piringan? Kedua-dua racun yang ada di pasaran teman-teman baik sebenarnya, misalnya racun hijau, racun atau racun kuning, baik teman-teman.
Nah, tapi kita sebagai petani sawit harus lebih jeli melihatnya. Ketika kita menggunakan racun hijau yang sistemnya kontak langsung, itu bisa teman-teman kurangi dosisnya, yaitu dengan 80 atau 90 mili. Nah, sedangkan racun kuning bisa menggunakan 100 mili ya teman-teman, agar pengakaran tadi tidak rusak. Nah, jadi seperti itu. Bang, mengapa abang menggunakan pola semester seperti itu? Mengapa abang ada Roundup semprotan? Pertama, kita efisiensi keuangan. Sebagai kebun mandiri, kita tidak perusahaan, kita efisiensi keuangan. Nah, jadi tentu dengan semprot total dengan semprot piringan akan berbeda efisiensi keuangan kita, teman-teman. Yang kedua adalah secara kesuburan atau kemanfaatan dari rondapan piringan itu, teman-teman. Nah, ketika kita rondap piringan dan di sini gulma-gulma yang lunak ini tidak kita rondap, nah di situ akan bagus sekali untuk penyimpanan air, teman-teman. Makanya saya menggunakan pola per semester ya, teman-teman, untuk pembersihan gulma di kebun sawit saya, teman-teman. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya share sama teman-teman. Apabila teman-teman punya pola yang lain atau cara praktek yang lain, silahkan teman-teman aplikasikan kalau itu memang cocok dengan lahan sawit teman-teman. Tapi kalau saya sendiri menggunakan pola per semester dengan pola penyemprotan herbisida ya, dengan 2 semester, yaitu ada semprot total dan ada juga semprot di piringan. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Berikan komentar, like, dan subscribe teman-teman kepada video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Indonesia. Oke.